Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan Vicon kita yang kedua ini, saudara-saudara ya, dalam mata kuliah Big Data ya, bisnis Big Data ya. Nah, saudara-saudara, itu seringkali kita bertanya ya kan, itu data yang besar ya. Data yang sebesar itu kadang-kadang ada pertanyaan gitu kan, seberapa besar sih data itu ya? Sehingga kita menyebutnya adalah Big Data ya. Nah, tentu Anda tahu bahwasannya betul saat ini gitu kan, teknologi informasi itu yang digunakan di setiap company atau perusahaan pasti memiliki output data ya. Karena datanya itu berjalan terus dan datanya itu apa itu memiliki sifat ya dari sisi katakanlah apa itu eh, 4V ya, volume, ya, veracity, ya, kemudian variability, kemudian juga velocity, itu berubah-ubah terus ya. Tapi terekam. Nah, data-data yang terekam ini saudara-saudara merupakan value of business ya di dalam konsep bisnis big data ini. Nah, coba kita Anda tentu paham ya itu bahwa itu data itu di dalam dunia komputer ukurannya adalah pasti betul ukuran file ya, dimulai dari bit digital satu dan 0 ya, bilangan biner. Kemudian bit itu kan standar kan menjadi satuan byte ya. Byte itu berarti 8 bits ya. Kemudian komputer itu berapa sih kemampuannya menyimpan dan menghitung hingga saat ini ya. Komputer kita ini yang kita pakai sehari-hari ini gitu kan baru di ukuran terabyte ini ya, terabyte ini. Jadi itu Pak, sementara data perusahaan itu kan besar sekali, gitu kan, betul. Apalagi data perusahaan yang apa itu memiliki cabang di mana-mana, gitu ya. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga data itu bisa diartikan sebagai itu value, ya, value of information, gitu kan, yang itu kekayaannya tergantung dari kemampuan kita untuk mengolahnya. Nah, gitu ya. Jadi teknologi big data ini adalah teknologi untuk menggali value ya, menggali value dengan metode-metode analitik yang diterapkan. Kenapa? Karena datanya sendiri memiliki sifat 4V tadi itu ya, volume, variasi, velocity, itu kemudian veracity ya. Nah, data yang besar tadi itu saudara-saudara, kita memiliki data yang besar ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan dengan data ini? Ya tentu adalah data ini harus kita simpan ya. Nah, penyimpanan data ini di dalam ilmu big data tentu tidak bisa dengan itu infrastruktur penyimpanan biasa, ya. Karena data ini penggunanya banyak, ya. Big data ini dalam perusahaan penggunanya itu real time, ya, online terus. Sehingga apa? Sehingga data ini harus disimpan di dalam satu infrastruktur teknologi informasi. Ya, apa namanya yang paling umum? Bisa cloud, ya, bisa server, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian berapa data yang paling besar hingga saat ini gitu kan? Anda bisa bayangkan gitu kan. Data dari komputer kita ini dalam ukuran gigabyte ya sampai ke yottabyte ya 10 pangkat berapa ini? Ya 10 2 pangkat hampir hampir katakanlah 10 pangkat berapa ini? Double daripada tera 10 pangkat 12, peta 10 pangkat 15, hexa 10 pangkat 18 ya. Zeta 10 pangkat 21, iota 10 pangkat 24. Anda bisa bayangkan ya, itu data ukuran 10 pangkat 24 byte. Nah, itu kan berapa storage memori yang harus kita sediakan untuk itu mengolah big data ini ya. Jadi mindset kita adalah karena data itu adalah kekayaan baru, ya, aset baru yang harus kita simpan, harus kita olah, dan harus kita kembangkan. Maka penyimpanan itu menjadi teknologi tersendiri di dalam big data. Jadi teknologi penyimpanan yang paling utama adalah infrastruktur yang mampu menyimpan atau merecord ya semua output dari teknologi informasi yang diterapkan di dalam perusahaan. Ya, karena pasti perusahaan itu pasti punya aplikasi, ya aplikasinya banyak sekali. Kemudian apa itu punya juga apa itu infrastruktur teknologi informasi. Nah,
Dengan adanya konsep bisnis big data ini, maka perusahaan harus mampu menyediakan infrastruktur untuk menyimpan data-data tadi itu secara real time. Nah, data itu disimpan di mana? Paling bagus adalah data itu ya disimpan di server sendiri jika mampu ya, karena itu sangat mahal ya. Ya, paling bagus di mana ya berlangganan cloud ya, berlangganan cloud itu cukup murah. Ya. Yang penting adalah dipastikan cloud itu memiliki eh, karakteristik ya security yang di level profesional ya, karena bukan lagi data itu disimpan secara sembarangan ya. Sebagaimana tadi di awal pertemuan saya sampaikan, di era digital sekarang ini saudara-saudara, kekayaan baru dari suatu company itu adalah data ya. Karena data itulah Anda bisa menjual portofolio seberapa prospektif ya perusahaan Anda ini. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena data itu menunjukkan itu indikasi ya, menunjukkan suatu potensi, menunjukkan juga suatu prospek ya, dengan kita mampu mengolahnya seperti itu. Nah, setelah data yang besar tadi itu disimpan di dalam storage ya, infrastruktur teknologi informasi ya, karena digunakan banyak orang ya, digunakan dalam banyak orang itu pengertiannya banyak penggunanya di dalam suatu lembaga ya, karena mau diolah oleh unit data science, mau diolah oleh unit katakanlah big data analytics ya, mau diolah katakanlah unit katakanlah itu business intelligence, maka data ini penggunanya banyak ya, dan tidak bisa disimpan Pak. Apa bedanya Pak, data ini saya simpan dengan storage pribadi? Masalahnya adalah data itu harus diakses oleh sistem. Data itu tidak hanya digunakan oleh satu orang, tapi digunakan oleh sistem. Nah itu ya. Jadi teknologi big data yang paling penting adalah nomor satu adalah kemampuan untuk menyimpan, ya, menyimpan data ini, ya. Karena data itu data perusahaan Anda yang merekam aktivitas perusahaan gitu kan selama kurang lebih ya, sekian puluh tahun seperti itu, ya. Nah, dari situ saudara-saudara, setelah data itu tersimpan, ya, dan dapat diakses oleh sistem, ya, dengan keunggulan katakanlah dari sisi quality of service, ya, maka data ini itu kan sudah pasti siap untuk diolah, gitu ya. Jadi teknologi big data itu nomor satu yang paling penting adalah cara menyimpannya, ya. Dan cara menyimpannya adalah harus memberikan syarat gitu kan, memenuhi quality of service ya. Jadi data itu gitu kan ya ada pada saat dibutuhkan, bisa diakses oleh sistem ya, kemudian data itu memiliki memiliki security yang tinggi ya, dan data itu bisa diolah selanjutnya. Nah, dengan data tadi itu saudara ya, ini salah satu contoh gitu kan, itu data yang di tahun 2010 gitu kan, itu hampir 1,2 zettabytes ya, itu yang terekam ya, terekam oleh sistem ya, karena data-data di semua company itu pasti ada yang tidak online ya, ada yang di offline kan seperti itu. Tapi untuk saat ini saudara, semua data di dalam satu sistem ekosistem perusahaan itu harus di online kan secara dengan akses internal seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan suatu gambaran gitu kan, bahwa perusahaan ini ditopang oleh real time teknologi informasi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh perkembangan gitu kan, data structure data sama semi unstructured data ya. Bahwa structure data itu lebih itu lebih banyak ya, lebih tidak tersimpan ya, dibandingkan dengan semi unstructured data ya. Jadi semi unstructured data ini sebetulnya tumbuh terus. Yang ini belum tersimpan di dalam satu uh, sistem seperti itu. Nah, saudara-saudara, dari mana sumber big data ini? Ya, sumber big data ini saudara-saudara ya terkait dengan kebutuhan suatu perusahaan. Bisa data-data yang katakanlah eksternal, ya, data-data eksternal, data-data internal, ya, terkait dengan kompetisi satu produk. Ini harus dimanfaatkan oleh perusahaan, ya. Jadi misalkan data marketing, data digital marketing ini, ya, itu harus kita dapatkan dari sumber yang valid, ya.
katakanlah di mana saat ini sumber data yang paling valid ya, ya memang saat ini kita baru mendapatkan ini dari dari Google ya. Google itu merekam semua apa itu, karena dia sebagai search engine yang paling apa itu paling dominan saat ini ya, maka semua aktivitas pengguna itu dapat diketahui. Berapa sih kira-kira misalkan gitu ya pengguna apa itu pengguna smartphone ya. Pengguna smartphone itu pasti diketahui sama Google, mereknya, jenisnya gitu ya. Sehingga kalau ada merek baru mau masuk, dia pasti merefer pada data-data ini ya. Misalkan gitu kan, saat ini semua operating system pasti Android ya. Misalkan Anda mau membuat satu merek baru, ya, dilakukan analisa pasar. Nah, analisanya datanya dari mana? Pasti dari Google. Nah, ini datanya besar sekali, datanya kan ya. Data yang disediakan oleh Google ini tentu data-data seperti ini kita harus beli, ya tidak bisa gratisan ya, karena ini terkait dengan bisnis profesional. Sehingga data-data itu secara eksternal, ya kan, itu ya kan, sudah pasti sangat besar, ya dari satu sumber aja sudah sangat besar, dari satu platform ya, search engine. Belum lagi dari sosial media, ya. Belum lagi dari katakanlah itu web-web yang resmi dari suatu perusahaan. Nah, kemudian data-data yang katakanlah dari lembaga institusi, ya institusi research untuk katakanlah digital marketing itu sudah banyak sekali. Nah, data-data ini saudara-saudara tentu harus diwadahi tadi ya, disimpan di dalam namanya uh, arsitektur hardware ya kan, teknologi informasi yang khusus untuk menyimpan data. Nah, gitu ya, dari data eksternal itu sangat besar. Kemudian data internal, otomatis seperti itu. Sehingga apa? Sehingga data-data tadi itu saudara, ya kan, tidak hanya menunjukkan bahwa perusahaan itu kaya dengan data, tapi juga kaya dengan katakanlah mindset bahwa data ini akan saya olah untuk menghasilkan strategi bagi pengembangan perusahaan. Nah, gitu ya. Oke, ini adalah satu contoh gitu kan, itu data gitu ya, data yang katakanlah gitu dari apa itu dari berbagai macam ini ya aktivitas ya teknologi informasi ya, ada email, ada teks, ya, ada katakanlah apa itu data ini pengguna Google, gitu, ya, search engine gitu ya, data katakanlah sosial media gitu kan, ternyata besar sekali ya. Jadi kalau misalkan itu kan suatu perusahaan dia kepingin semua perusahaan pasti memiliki unit atau juga departemen sosial media ya. Nggak ada saat ini apa itu perusahaan yang tidak menggunakan sosial medianya untuk katakanlah sebagai corporate communication ya. Semuanya memiliki ya perusahaan-perusahaan itu. Even katakanlah perusahaan yang katakanlah tidak memiliki perusahaan UMKM lah. UMKM aja sudah mulai menggunakan sosial media untuk memasarkan produknya. Dari situ saudara-saudara dia harus tahu bahwa saingan dia itu juga ada di sosial media. Perusahaan kalau tidak menyadari bahwa saat ini ya dia juga harus menjangkau konsumennya dengan sosial media, ya pasti perusahaan itu bisa dikatakan telat sekali. Kenapa? Karena betul perusahaan dan konsumen ini adalah hubungan yang harus dijaga dekat. Ya, tentu Anda tahu ya. Anda sebagai bisnismen, sebagai company, sebagai dari si perusahaan harus dapat berkomunikasi dengan konsumen. Nah, di mana saat ini konsumen berkomunikasi? Tentu di sosial media. Nah, gitu ya. Bagaimana perilaku konsumen Anda? Salah satunya adalah dapat Anda ketahui dari sosial media. Waktu dia mereview produk Anda, waktu dia memberikan itu memberikan suatu masukan untuk produk Anda, memberikan keluhan itu sebagian ada di sosial media. Nah, sementara data sosial media itu besar sekali, ya. Jadi kalau kita beli data ini dari suatu platform penyedia sosial media, tentu kita kewalahan nyimpan. Ya, kita beli, Pak, saya mau menganalisa perilaku daripada konsumen saya di sosial media. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana kita, ya pertama kita harus membeli data tadi itu, ya, atau mendapatkan data tadi itu. Kemudian data itu kita simpan di dalam itu cloud, apa itu infrastructure, ya. Sehingga apa? Sehingga kita mau mengolahnya lebih lanjut seperti itu, ya. Jadi
Eh, yang perlu disadari dari dunia bisnis sekarang ini adalah data itu ya selain ada di search engine ya dapat diketahui, tapi juga data itu juga ada di dalam sosial media. Ya, kenapa? Karena konsumen itu ya pasti ada di situ sebagian. Tentu tidak semuanya ya, sebagian ada di situ. Tapi ini sebagai indikasi bagi perusahaan bahwa konsumen saya itu perilakunya seperti ini. Nah, gitu ya. Kalau Anda bisa menunjukkan perilaku konsumen Anda yang di situ Anda bisa proof bahwa konsumen itu loyal dengan produk Anda, itu sudah menunjukkan portofolio yang sangat bagus sekali. Ini loh Pak, saya punya data bahwasanya konsumen saya ini gitu kan sangat loyal. Dari mana Anda bisa mengetahui itu? Anda nggak mungkin melakukan perusahaan Anda nggak mungkin melakukan survei langsung gitu, nggak bisa ya. Ya betul dikembangkan sekarang ini gitu kan teknologi gitu kan perilaku konsumen berdasarkan data-data sosial media seperti itu. Nah selanjutnya saudara-saudara gitu kan itu ini contoh-contoh aja ya contoh. Nah tadi ya tadi saya sebutkan kan data itu ada dari salah satu adalah dari social network sih kan. Kemudian salah satunya adalah dari web data ya Google ya kemudian e-commerce gitu ya. Nah, tentu data-data perusahaan itu dari sisi untuk mengetahui perilaku konsumen, dia juga menjual perusahaan data itu di dalam platform e-commerce ya. Ya di sini ada toko-toko online gitu kan. Data-data itu pasti Anda juga harus peroleh dari e-commerce yang Anda gunakan sebagai media untuk menjual produk Anda. Ya, dari situ Anda juga bisa mengolah data tadi itu untuk didapatkan satu gambaran ya bagaimana respon konsumen terhadap produk bisnis Anda atau perusahaan Anda ya seperti itu. Kemudian saudara-saudara dari sisi katakanlah apa itu eh, ini juga ya, apa itu data katakanlah dari apa itu kalau perusahaan itu sudah melakukan IPO gitu kan, sudah menjual ya sahamnya di dunia saham. Nah, data itu lebih banyak lagi. Jadi perusahaan Anda itu ya kan dinilai oleh masyarakat berdasarkan performansi penjualan sahamnya. Nah, gitu kan. Jadi kalau misalkan perusahaan Anda itu perusahaan besar, ya seperti perusahaan nasional, sudah listing di dalam apa itu trading, gitu kan. Nah, bagaimana Anda bisa mengetahui positioning dari perusahaan Anda? Nah, Pak, perusahaan saya harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Bagus, ya. Jadi kalau perusahaan Anda itu sudah mampu melakukan IPO, gitu kan, sudah listing di dalam trading, wah itu Anda nggak bisa tidur. Ya, sistem itu nggak bisa tidur karena harus memantau performansi perusahaan gitu ya. Jadi itulah pentingnya big data analytics ya. Sehingga perusahaan itu tidak bisa leha-leha ya. Perusahaan-perusahaan besar itu nggak bisa tidur, dia harus menciptakan satu sistem gitu kan untuk melihat ya kan performansi perusahaan itu dinilai oleh katakanlah stakeholder ya. Jadi big data ini saudara-saudara memberikan kita gitu kan suatu pandangan yang itu nyata, faktual bahwa perusahaan itu tidak hanya menjual produk. Ya, dia sekarang ini di era trading, dia harus menjual prospek, ya, menjual prospek. Supaya apa? Supaya perusahaan tadi brandnya terus terjaga, ya perusahaan tadi itu. Google, ya, 3 tahun yang lalu, gitu kan, itu hampir kalah dengan ChatGPT. Google itu sebagai search engine yang menguasai dunia gitu kan, itu hampir kalah dengan ChatGPT. Begitu ChatGPT muncul, apa yang terjadi? Ya, pengguna Google itu sebagian beralih. Sehingga apa? Itu sebagian berdampak pada apa? Penjualan saham Google. Google menurun sahamnya. Seret. Nah, itu harus cepat dianalisa. Kenapa ini? Ya Google karena dia mengetahui perilaku pengguna internet gitu kan. Dia tahu, oh orang-orang ini pada lari ya dari saya ya. Mereka semua menggunakan ChatGPT ya. Karena kenapa menggunakan ChatGPT? Di samping ada produk baru, ada inovasi baru ya. Dan dampaknya apa? Dampaknya adalah performansi sahamnya turun, turun gitu kan. Waduh, ya ChatGPT sebagai the rising star, ya produk bintang baru ya memiliki itu investasi tinggi sekali. Nah, Google gitu kan, wah hampir kalah saya ini, gitu kan. Tapi nggak apa-apa.
Dengan mengetahui itu saudara, dia nggak stres, ya, dia nggak pusing. Oke lah, ini saya harus memberikan suatu inovasi kepada produk saya, ya. Produk saya harus saya ciptakan gitu kan, artificial intelligence generatif atau generatif AI. Dari situ kan Google langsung cepat ya kan, karena apa? Karena Google itu juga memiliki indeks database ya, indeks database yang sangat besar sekali. Ya, data-database-nya itu ya digunakan untuk melatih AI ya, Gemini yang kita kenal saat ini. Gemini dilatih training dengan data-datanya dia gitu kan, sehingga apa? Sehingga dia memiliki kemampuan yang katakanlah itu generatif AI yang disematkan ke dalam search engine Google itu sekarang jauh lebih bagus ya. Nah dari situ dia produk baru diluncurkan, nah mulai itu kepercayaan masyarakat mulai pulih ya. Kenapa? Karena kembali ya, kembali penggunanya kembali ke Google lagi ya. Nah itu satu contoh saudara-saudara ya kan, betapa perusahaan-perusahaan besar itu nggak bisa tidur hanya untuk memantau performansi perusahaan tadi itu di dalam trading saham seperti itu ya. Karena di situ dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Bitcoin ini kan stakeholder, pemangku kepentingan ya. Orang jangan sampai gitu kan betul lari investornya karena di situ akan membuat kepercayaan masyarakat akan turun, produknya juga akan turun gitu kan. Nah, itu berbahaya ya. Nah, dengan cara seperti itu gitu kan. Nah, konsep bisnis intelijen ini saudara, nah Google kembali lagi, kembali normal ya, naik turun yang katakanlah wajar ya. Tapi pertama kali dia mendeteksi, wah ini nggak wajar ya, saham saya turun, pengguna saya beralih ya dengan berbagai macam serangan apa itu mohon maaf ya dalam serangan dalam arti gitu kan muncul kompetitor baru ya, kompetitor-kompetitor baru generatif AI secara spesifik ya, generatif AI untuk pengolahan video, generatif AI untuk pengolahan gambar, generatif AI untuk spesifik task force untuk user ya, itu bermunculan. Sementara Google gitu kan, nah, gimana caranya supaya nggak kewalahan? Nah, akhirnya Gemini gitu kan, yang saat ini dimiliki Google kan di custom ya, di custom untuk kepentingan-kepentingan yang spesifik ya. Jadi kalau misalkan kita berlangganan profesional gitu kan, Google saya kepingin Gemini yang saya gunakan ini berlangganan pada Anda khusus untuk mengolah data ini. Nah itu bisa ya. Nah, itu dilakukan seperti itu ya, di training oleh penggunanya ya dengan apa itu frameworknya Gemini Google seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu saudara, ya kan, big data itu di era sekarang ini gitu kan, itu menjadi uh, suatu sistem baru gitu kan, yang saya sebutkan di awal Vicon adalah cara menjalankan bisnis sekarang. Ya. Jadi kalau perusahaan tidak punya framework atau mindset menjalankan bisnisnya dengan konsep big data dan bisnis intelijen, sudah dipastikan dia akan kurang akurat ya di dalam mengembangkan perusahaan. Ya, kenapa? Karena dia tidak berbasis pada data, ya. Dia tidak berbasis kepada katakanlah analitik yang betul faktual, ya. Jadi kalau kita itu big data ini kita kembangkan dengan katakanlah konsep yang sangat itu uh, faktual ya, realistik gitu kan, sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan juga realistik solusinya. Contohnya apa tadi Google? Google begitu ChatGPT itu hampir mendominasi kepada konsumennya gitu kan, beralih semua ke betul generatif AI yang baru gitu kan. Google, waduh, ya hampir 50% pengguna saya ini beralih ke generatif AI semua. Nah, akhirnya apa? Inovasi. Inovasi, ya kan? Kalau gitu saya kombinasi search engine plus generatif AI. Kemudian tambahkan lagi, gitu kan, generatif AI juga bisa di custom menjadi suatu aplikasi terpisah dari search engine. Jadi keputusan-keputusan yang saya sebutkan tadi itu oleh Google, saudara, kenapa? Berbasis kepada analisa data. Bayangkan kalau dia gitu kan tidak menyadari itu ya, katakanlah telat dalam ukuran sekian bulan saja, udah pasti kolaps di Google ya. Sementara apa? Sementara investornya besar sekali, investornya itu gitu kan di seluruh dunia gitu kan, terhadap Google ini gitu kan itu ketar-ketir seperti itu ya kalau tidak ada inovasi baru seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan saudara, silakan.
Halo, oke ya, saudara-saudara, data itu di dalam apa itu teknologi informasi gitu kan, lebih banyak itu adalah unstructured data, ya, data yang tidak terstruktur, ya. Data tidak struktur ini, saudara-saudara, itu data yang belum terpetakan polanya, ya. Sebagai contoh gini ya, data yang tidak terstruktur ya, ya. Data di sosial media, ya. Anda memiliki satu produk, ya. Produk itu Anda komunikasikan kepada di sosial media. Nah, orang-orang yang komen di sosial media produk Anda, apakah itu Pak konsumen Anda? Nah, belum tentu, ya. Itu yang saya sebutkan sebagai data unstructured, ya. Data-data gitu kan, orang yang mengunjungi web, mengunjungi satu web, ya. Kemudian itu apakah data mengunjungi web itu tertarik dengan katakanlah produk Anda? Belum tentu. Jadi saya katakan data di dalam dunia teknologi informasi itu adalah didominasi data unstructured. Kenapa? Karena data ini belum memiliki pola dan hubungan yang pasti, gitu ya. Data ini belum memiliki, tapi bisa kita polakan, ya, bisa kita petakan polanya dan bisa kita carikan hubungan datanya, ya. Hubungan misalkan gitu kan, Pak, pengunjung web saya 2 juta, ya. Pertanyaannya adalah pengunjung web Anda gitu kan, pasti semuanya konsumen perusahaan Anda, konsumen produk Anda, belum tentu. Nah, untuk mencari tahu berarti dari unstructured data ini harus kita harus kita olah untuk menjadi apa? Menjadi structure data, data yang memiliki suatu pola. Nah, ya. Jadi kalau misalkan ya kan, Pak, pengunjung web saya 1 juta, ya. Pertanyaannya adalah berapa konsumen Anda sebenarnya dalam dari sekian pengunjung itu. Nah, itu adalah structure data. Nah, tentu olahnya gimana ya? Olahnya ya sulit ya, menggunakan algoritma, menggunakan teknologi ya, supaya kita bisa mengetahui bahwa ini Pak adalah dari 1 juta pengunjung ya kan ada 200.000 konsumen saya. Nah, itu baru structure data ya. Tapi dari unstructured data ini potensinya apa? 1 juta pengunjung, ya kan? Bisa dikatakan gitu, ditanyakan gitu kan, bisa nggak data unstructured ini gitu kan kita olah menjadi data digital marketing. Wah, itu lagi berarti kita dari unstructured data 1 juta pengunjung web mau kita olah menjadi data yang berapa persen yang berminat kepada produk Anda atau tertarik dengan perusahaan Anda. Nah, orang orang mengunjungi web satu perusahaan itu kan macam-macam motivasinya. Hanya browsing, hanya ingin tahu, hanya kepingin tengah portofolio, bisa juga saingan orang lain, bisa juga ngelamar pekerjaan, macam-macam motivasinya. Kita nggak tahu. Tapi dari data itu bahwa ada yang berminat kepada produk Anda, ada yang calon peminat, ya, ada yang katakanlah mencari tahu informasi tentang suatu produk. Nah, dari situ saudara, ya kan, unstructured data ini gitu kan, itu adalah big data, ya. Mau kita olah menjadi data-data yang menguntungkan bagi perusahaan. Nah, gitu ya. Kemudian data itu real time, ya. Real time itu ya data itu online terus ya, data itu nggak boleh putus. Jadi kalau kita sudah menggunakan framework big data dalam satu sistem, data itu nggak boleh putus. Data itu harus online terus, ya, online terus gitu kan. Nah, kenapa? Karena kita mau mengolahnya, ya. Anda bisa bayangkan ya pengunjung web ya kan mau kita petakan polanya per hari berapa. Kemudian bagaimana performansi penjualan? Ada nggak hubungan antara pengunjung web dengan katakanlah penjualan produk? Nah, itu susah. Kenapa? Hubungannya kita nggak tahu hubungannya, ya kan? Hubungan antara itu pengunjung web atau pengunjung digital marketing platform Anda ya kan, dengan katakanlah penjualan produk Anda. Itulah unstructured data. Kita harus bisa menghubungkannya, ya menghubungkannya supaya apa? Supaya bisa menjadi portofolio perusahaan. Nah, gitu ya. Data itu pasti stream, ya stream berdasarkan lokasi, distributed source, gitu kan, toko, ya semuanya. Nah, data itu kita pilah-pilah, ya dari distribusi mana ini data ini, ya. Kemudian data itu pasti memiliki metadata, ya. Metadata itu yang itu data itu atribut-atribut penyerta dari data dari suatu data, ya.
ya jamnya, harinya gitu ya, dari sumber device mana, itu metadata semua ya, yang bisa kita itu manfaatkan juga seperti itu ya. Sebagai contoh gitu kan, pembeli Anda ya itu kebanyakan berapa ya umurnya ya. Jadi kalau Anda bisa menunjukkan bahwa pembeli Anda itu umurnya adalah rentang umur sekian sampai sekian, dari mana data-data itu Anda peroleh? Anda nggak mungkin memberikan survei gitu kan kepada semuanya. Sulit. Ya. Tapi Anda bisa mengetahui dari metadata. Ya. Karena metadata itu ada juga itu ada katakanlah indikasi-indikasi ya, informasi gitu kan yang berkaitan dengan katakanlah tipikal pengguna. Ya. Nah ini ya. Kemudian web digital marketing Anda kebanyakan diakses dari mana? Dari mobile phone kah? Dari tablet kah? Dari PC kah? Atau dari cluster? Nah, gitu ya. Supaya apa? Supaya mengetahui. Ya, oh ternyata pengguna produk saya itu lebih banyak diakses menggunakan tablet. Apa artinya pengguna tablet? Dan apakah masyarakat itu menggunakan tablet? Nah, semuanya. Nah, gitu ya. Itu juga harus harus diolah ya untuk memastikan data unstructured ini menjadi structured data ya. Arrive in disorder ya unpredictably ya. Jadi data itu datang dalam sistem, data itu tidak memiliki satu pola keteraturan ya dan tidak bisa diprediksi ya karena data itu memiliki variety ya. Varietinya sangat tinggi sekali. Sehingga Mas Dasar data itu memang bentuknya big data ini adalah data yang katakanlah tidak teratur, random, ya, dan tidak bisa diprediksi secara langsung, ya. Bisa diprediksi tapi membutuhkan satu metode, ya. Oke, ada pertanyaan saudara? Halo. Nah, gitu ya. Nah, inilah tantangan di dalam big data, ya. Jadi kenapa disebut big data? Karena data itu gitu kan volumenya sangat besar, ya ukurannya minimal terabytes, ya terabyte Z sampai ke paling tinggi, sampai yang saat ini bisa dihitung ya sampai ke zettabytes, ya. Kemudian dari sisi variasinya data itu unstructured dan structured, ya, tapi dominan unstructured, ya. Kita itu hanya bisa menyimpan data-data yang structured relatif ya. Tapi yang unstructured ini ya sebetulnya merupakan potensi besar ya. Jadi volumenya besar, varietinya juga sangat tinggi sekali, kecepatannya gitu kan juga mengalir terus ya. Jadi volume, variety, velocity dan veracity ya. Jadi itu naik turun ya. Seperti itu ya. Inilah tantangan utama di dalam big data ya. Sementara kita diminta untuk mengolahnya menjadi informasi, menjadi pengetahuan dan menjadi kebijakan atau strategi seperti itu. Nah, tentu salah satu solusi di dalam big data untuk pertama menyimpan data ini, ya tentu kita harus menyediakan yang namanya infrastruktur teknologi informasi. Dalam bentuk apa? Ya cloud storage ya, supaya data-data ini kita taruh di cloud ya untuk kita siapkan, kita gunakan gitu kan oleh itu sistem selanjutnya ya. Seperti itu. Lalu ada pertanyaan saudara? Halo. Izin belum, Pak. Ya, silakan ya. Nah, data saudara itu berguna kalau data itu menjadi informasi, menjadi keputusan. Ya, jadi data itu nggak akan menjadi apa-apa kalau data itu belum generate value, ya, generate income, ya, ya generate income atau juga menyelamatkan perusahaan, meningkatkan efisiensi itu termasuk juga generate income, dan ya, termasuk juga katakanlah meningkatkan performansi perusahaan, ya. Generate value ini tidak selalu uang ya, tapi juga meningkatkan performansi dan efisiensi dari suatu company atau perusahaan ya. Jadi data itu berguna kalau data itu menjadi keputusan. Nah sayangnya data ini tidak langsung menjadi keputusan. Apalagi data itu ada dua jenis ya, structure data yang terstruktur, data yang memiliki hubungan pasti ya. Hubungan pasti itu ya apa itu? Artinya deterministik ya, linear ya. Data yang kedua adalah data yang unstructured, data yang tidak memiliki hubungan, tapi bisa kita cari hubungannya dan polanya.
tadi saya sebutkan kepada Anda ya. Contohnya adalah pengunjung web perusahaan Anda. Pengunjung web itu apakah konsumen Anda semuanya? Tidak ketahui jawabannya. Karena yang tahu jawabannya. Itulah gunanya big data itu untuk menganalisa. Pengunjung web itu berapa persen merupakan konsumen Anda. Artinya apa? Kalau pertanyaan dari perusahaan adalah bagaimana cara meningkatkan itu konsumen ya Anda ya dari si katakanlah digital marketing. Nah, ya pasti kan udah pasti strateginya macam-macam ya. Nah, strategi untuk katakanlah meningkatkan digital marketing ini ya harus tambah satu ilmu lagi nih ya, ilmu digital marketing ya. Kemudian ilmu untuk katakanlah strategi pengembangan perusahaan, tambah lagi dengan strategic bisnis seperti itu ya. Jadi big data, bisnis big data ini gitu kan memberikan kita framework gitu ya. Data ini sekarang ini adalah aset baru dari suatu perusahaan atau bisnis ya. Tanpa itu gitu kan, Anda bisa pastikan gitu kan, bisnis perusahaan itu akan telat ya, akan kalah bersaing, bahkan juga unkompetitif ya, tidak tidak kompetitif ya. Nah, inilah tugas kita saudara untuk membuat satu framework dalam mata kuliah ini gitu kan, data menjadi keputusan ya. Dengan apa? Dengan ilmu big data ya. Di dalam big data ini salah satu turunan yang diperlukan adalah data science ya. Jadi nanti salah satu uh, uh, cara kita mengolah big data ini adalah dengan ilmu data science. Ya, data science apa? Data science adalah statistik and programming. Ya, ilmu statistik dan pemrograman. Nah, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga bisa kita gambarkan gitu kan, data ini memiliki satu potensi ya untuk eh, mendapatkan gambaran ya, informasi tentang saat ini yang terjadi ya, kemudian dari informasi itu kita mendapatkan pengetahuan ya, kita analisa mendapatkan pengetahuan, dari pengetahuan itu menjadi keputusan ya. Oke saudara, ada pertanyaan silakan. Halo, halo. Nah gitu ya. Nah, data gitu kan, tentu di dalam dunia penelitian dan juga di dunia katakanlah ini sudah berjalan ya. Data-data untuk prediksi ya volcano untuk data-data gempa, data-data banjir ya di beberapa negara yang sudah maju ya itu sudah berhasil ya. Hanya ini saja ini yang belum menerapkan secara sungguh-sungguh ya, eh, tabrakan kereta gitu ya. Kita sudah di era AI, artificial intelligence ya, masalah sinyal kereta api aja kita masih belum menguasai betul ya. Kemarin kan kejadian di apa itu Bekasi ya, Anda dengar ya, itu kereta api tabrakan gitu kan. Kenapa? Karena ya satu jalur gitu kan. Karena itu kan kalau dari sisi ilmu Anda kan antrian, teori antrian ya. Teori antrian gitu kan, satu stuck gitu kan. Itu mengakibatkan rentetan ke belakangnya. Anda bisa bayangkan gitu kan, misalnya kan di situ ada early warning yang berjalan ya. Jadi kalau misalkan jalur utama ini ada masalah gitu kan, early warning segera dijalankan supaya apa? Supaya tidak terjadi tabrakan, ya. Jadi early warning saja yang kemarin kita lihat di dalam berita gitu kan, ini udah belum diterapkan dengan bagus, ya. Ini tantangan kita, ya. Kalau kita menggunakan AI gitu kan, dengan sistem yang berjalan saat ini di dalam katakanlah KAI ya, ini harus dijalankan ya. Kenapa? Karena menyelamatkan banyak orang ya. Akhirnya itu transportasi menjadi macet gitu ya, menjadi kendala gitu kan, perjalanan terganggu gitu ya, macam-macam. Kita bisa bayangkan ya, di dalam dunia kita ini gitu kan, satu aja terhambat mengakibatkan kerugian yang sangat besar sekali ya, kerugian. Nah, di zaman sekarang, saudara, kalau kita tidak menggunakan AI, gitu ya, udah pasti kita akan terus bermasalah, ya, karena dunia itu memang tidak pasti, ya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi di dunia sekarang, saudara, terkait dengan apa itu big data ini, gitu kan? Salah satunya adalah untuk tracking, ya, tracking bisnis proses dan transaksi yang sudah berjalan, ya. Kemudian juga fraud detection, ya, karena perusahaan itu pasti memiliki cabang yang banyak sekali, headquarternya gitu kan, headquarter pusat perusahaannya gitu kan, tidak mungkin dia datang ke cabang-cabang.
melakukan audit, melakukan apa. Dia harus memiliki suatu sistem untuk mendeteksi namanya fraud, ya penipuan data, ya penipuan transaksi, fraud detection. Ya, jadi perusahaan-perusahaan besar itu gitu kan, yang memiliki cabang dari seluruh dunia gitu kan, dia memiliki konsep namanya fraud detection. Contoh adalah perbankan. Perbankan itu ada di mana-mana, ya ada di mana-mana gitu kan. Gimana perusahaan itu bisa mampu katakanlah memiliki sistem yang memastikan tidak terjadi penipuan di dalam proses internal. Harus ada sistem fraud detection. Nah, gitu ya. Banyak sekali ya. Nah, saudara-saudara, itu salah satu tadi saya sebutkan gitu kan, kegunaan big data adalah untuk mendiagnosa, ya, mendiagnosa gitu kan, itu apa yang terjadi saat ini dengan performansi perusahaan Anda. Nah, itu ya. Kemudian tadi saya contohkan gitu kan, Google itu begitu menyadari kok saham saya turun ya, pengguna saya turun ya, gara-gara apa ini? Oh, generatif AI, gitu kan? Ya, benar udah tahu, tapi kan cara menjelaskannya itu harus by data, ya. Betul nggak? Generatif AI itu berdampak kepada penurunan investasi. Nah, tidak boleh kita di era profesional sekarang ini jawabnya tidak berdasarkan data. Harus ada data. Oh ini loh, pengguna saya 5 miliar. Begitu generatif AI itu muncul, ya kan, itu pengunjung daripada Google itu turun. Nah, karena Google itu juga menggunakan itu bandwidthnya katakanlah Amazon gitu kan, dia langsung menghubungi Amazon. Ya Amazon, aku kasih data aku gitu kan. Sekarang ini pengguna internet kemana? Nah, dikasih data, tentu beli ya. Ini loh, pengguna internet ini sekarang ini beralih ke itu generatif AI. Nah, dari situ dia langsung langsung buat satu langkah-langkah proaktif ya, langsung bangun generatif AI, langsung mentraining, langsung mengintegrasikan generatif AI dengan platformnya ya, langsung bikin katakanlah service-service generatif AI, langsung cepat sehingga begitu itu muncul berhasil, lah udah naik lagi tuh saham. Nah, gitu ya. Diagnosis and decision seperti itu ya. Halo, saudara-saudara. Oke, oke, gini. Nanti ini saya lanjutkan ya minggu depan ya, minggu depan dan nanti ada tugas ya dari saya kan untuk Anda saya berikan kepada Anda ya. Jadi tunggu di web ya di LMS ya. Ada pertanyaan saudara sebelum saya akhiri? Halo. Belum ada, Pak. Ya, oke. Terima kasih ya. Selamat itu berakhir pekan ya. Kita berjumpa lagi di dalam Vicon selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Waalaikumsalam. kasih, Pak. Terima kasih.